Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du ayyuhal hadirun ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jum'ati mi'ata marratin ghufirat khotoya wa in kana misla zabatul bahr. Al-hadits kama qala sadaqal adib wa sadaqa rasul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman yang senantiasa dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali rangkaian ibadah kita ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, bahkan sudah kita rasakan. Lebih-lebih nikmat masih dimampukannya kita untuk mengingat Allah, termasuk hadir di tempat ini untuk melakukan rangkaian ibadah di Sayyidul Ayyam. Semoga dengan rasa syukur ini ma'asyiral muslimin, Allah pun akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, karena kita sudah termasuk hamba yang selalu bersyukur, dan Allah pun sudah menjamin dalam firman-Nya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kita mau bersyukur atas nikmat Allah, apalagi membawa manfaat bagi orang lain, maka Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sebagaimana kewajiban yang harus kami sampaikan, mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya. Imtitsalu awamirillahi wa ijtinabi nawahi. Kita kerjakan semua perintah Allah dan kita jauhi, bahkan kita tinggalkan semua larangan Allah atas dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dua hal ini mampu kita lakukan, maka fa insyaallah kita akan tergolong umat yang akan mendapatkan keselamatan fid dunya hatta akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa 6 hari kita telah melalui 1 bulan yang termasuk dalam arba'un hurum, bulan yang dimuliakan, yaitu Rajab, yang kita tahu di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya adalah sarana kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengar ketika bulan ini datang, kita diajarkan oleh para ulama, berangkat dari apa yang disampaikan Nabi, doa yang selalu kita panjatkan di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'banah wa ballighna Ramadhanah waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami, berikan keberkahan kami di bulan Rajab ini, termasuk Sa'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, serta ampunkanlah semua salah dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara singkat kita tahu bahwa di dalam bulan Rajab ini Allah menunjukkan kebesarannya melalui mendekatkan seorang hamba yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang secara khusus didatangkan bertemu dengan Sang Khalik walaupun hanya pada cahaya nurnya saja. Setelah itu Allah memberikan amanah untuk disampaikan kepada kita umatnya, yaitu solat fardu 5 waktu yang sedang kita jalani ini termasuk. Dari semua rangkaian itu, Rasulullah menjadikan satu momentum bahwa Rajab ini mempunyai kemuliaan yang pasti juga akan kita dapatkan sebagai umatnya, tidak hanya Rasul. Makanya Nabi sampai mengatakan, innar Rajaba syahrullah wa Sa'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah,
Dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Ma'asyiral muslimin, apa hikmah yang bisa kita ambil dan bagaimana caranya kita meraih keberkahan di bulan Rajab? Berkaca dari apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah, secara khusus mendatangkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Ini adalah salah satu bentuk ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan semakin dekat dan secara khusus memperlakukannya baik waktu maupun tempatnya. Sedangkan kita, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin jarang kita bertanya pada diri kita, seberapa dekatkah Allah dengan kita? Padahal Allah sudah menjamin sesungguhnya Allah dekat dengan kita. Hanya saja kita yang kurang mampu untuk memanfaatkan keberadaan Allah sedekat dengan kita itu. Ada satu ayat yang patut kita jadikan pedoman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu ila akhir ayat. Kata Allah, kalau ada hambaku yang bertanya, di mana atau seberapa jauh Allah dengan kita, maka Allah menjawab, sesungguhnya aku dekat. Dan kedekatan Allah itu Allah langsung memberikan solusi. Maka berdoalah, memintalah kepadaku, karena apapun yang kau minta selama itu membawa kebaikan, sesungguhnya aku menjamin akan mengabulkannya. Artinya, meraih keberkahan di bulan Rajab ini mari kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah setelah kita mendekatkan diri. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk meraih keberkahan itu? Kita tahu di bulan Rajab inilah Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengemban amanah yang akhirnya diteruskan kepada kita adalah solat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, saking senangnya, saking gembiranya Rasulullah ketika mendapatkan perintah ini, kemudian kerinduan untuk selalu bertemu dengan Allah yang mungkin tidak akan pernah terjadi, maka Rasulullah mewujudkannya dengan melaksanakan solat, terutama solat fardu, dan menambah dengan solat-solat sunnah lainnya dengan penuh kekhusyuan. Yang hikmahnya adalah di bulan Rajab ini, kalau kita ingin memperoleh keberkahan itu, mari kita lakukan solat, terutama solat fardu, dengan sekhusyuk-khusyuknya, atau minimal kita bisa menikmatinya. Maka Rasulullah sampai mengatakan, mi'rajul mu'minin as-salat, sesungguhnya pertemuan orang yang beriman dengan Allah itu adalah melalui solat. Inilah hikmah, inilah solusi ketika bulan Rajab. Mari kita memperbaiki kualitas solat kita, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi mari kita jadikan sebagai kebutuhan. Banyak riwayat mengatakan ketika Rasulullah melakukan solat setelah Mi'raj itu, setelah kembali ke bumi, beliau melakukan solat, khususnya solat sunnah, terutama qiyamul lail, solat malam. Rukuknya saja Rasulullah menikmati seperti orang membaca surat Ali Imran yang 1 juz itu. Sujudnya beliau 2 kali sujud dalam solat 1 rakaat itu. Rasulullah bersujud selama seperti membaca surat Al-Baqarah yang kita tahu sebanyak 2 juz itu. Saking rindunya Allah. Dan inilah yang menjadikan Rasulullah mengatakan sesungguhnya pertemuan orang yang beriman itu adalah melalui solat. Mari kita perbaiki, jangan kuantitas dulu, jangan jumlahnya dulu, kualitas solat kita. Ruku kita apakah sudah sempurna? Sujud kita apa sudah sempurna? Karena Rasulullah pernah suatu saat setelah melaksanakan solat asar, beliau kemudian berdiri, ala akhbirukum bi aswa'in nasi sarqatan, umatku, mau tidak aku tunjukkan sejelek-jelek orang, bahkan sudah jelek dia mendapatkan predikat sebagai pencuri. Karena apa yang dikatakan Nabi benar. Umat kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu? Kata Nabi, sesungguhnya sejelek-jelek orang, bahkan diberikan predikat sebagai pencuri, adalah orang yang mencuri ketika solat. Orang yang mencuri ketika solat. Umat semakin bingung, bagaimana bisa mencuri? Kaifan yasiru fi salati ya Rasulullah, bagaimana dia bisa mencuri padahal dia solat? Dengan tersenyum Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang paling jelek dan predikat sebagai seorang pencuri adalah orang yang ketika solat la yutimma ruku'uha wa sujuduha,
orang yang ketika sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Bahkan sering kita melihat, naudzubillah min dzalik, semoga kita dan keluarga kita tidak termasuk, rukuknya hanya sekilas saja, apalagi sujudnya tidak dinikmati. Padahal kata Allah, sesungguhnya sedekat-dekatku dengan hambaku adalah ketika dia bersujud. Ini hikmah dan solusi yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan keberkahan, maka mari kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Siapa beliau? Panutan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika perjalanan Mi'raj itu yang disertai dengan malaikat Jibril, Rasulullah melihat sebuah danau yang dinginnya seperti salju, yang putihnya seperti putih air susu, bahkan kalau dirasakan manis seperti madu. Melihat itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, liman hada ya Jibril?" Untuk siapa ini Jibril? Malaikat menjawab, "Sesungguhnya ini adalah diperuntukkan untuk umatmu yang mau membaca sholawat, terutama memperbanyak sholawat di bulan Rajab." Ma'asyiral muslimin, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, maka bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah yang paling mudah, tidak berbayar, bahkan tidak mengeluarkan tenaga, adalah membaca sholawat. Sungguh naif kalau kita tidak mau melakukan itu, sedangkan Allah sendiri pun telah melakukannya. Coba kita renungkan, ketika Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, sampai haji dan umrah dan sebagainya, Allah tidak melakukannya. Tapi ada satu perintah, sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah terlebih dahulu melakukannya. Dibuka surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka dilanjutkan dan sambungan ayat, ya ayyuhalladzina amanu shollu, hai orang beriman, berselawatlah. Karena banyak fadilah, terutama di bulan Rajab, seperti yang digambarkan malaikat Jibril. Belum lagi hari Jumat ini, seperti apa yang kami baca di awal mukadimah, barang siapa membaca sholawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 100 kali, walaupun hanya sholawat yang terpendek, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni semua salah dan dosanya, walaupun diumpamakan dosa dan kesalahannya sebanyak buih di lautan. Belum lagi sebagai penutup kami sampaikan, Rasulullah pernah didatangi 4 malaikat yang membawa satu fadilah dari bacaan sholawat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Ketika beliau bertandang menemui Nabi, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bila ada umatmu yang mau membaca sholawat kepadamu 10 kali saja, fi yaumi marratin, di setiap hari, waktunya bebas, hadis ini tidak menerangkan kapan waktunya, yang penting 10 kali dalam sehari, maka kata malaikat Jibril, ana akhidum biyadihi wa amaruhu ila siratal mustaqim. Aku akan pegang tangan orang ini ya Rasul, aku akan gandeng, aku tuntun dia untuk melewati siratal mustaqim, yang fa insyaallah akan dakhulal jannah. Malaikat Jibril menjamin. Malaikat Mikail mengatakan, ana asqiya min khaudik ya Rasul, kalau ada umatmu yang membaca salawat kepadamu 10 kali dalam sehari, tapi rutin istiqomah, maka aku akan berikan air dari telaga Kausar yang dilihat Nabi pada peristiwa Mi'raj itu, aku akan berikan kepada dia, dan aku jamin setelah dia meminumnya tidak akan merasakan kehausan, bahkan di yaumil mahsyar dia akan menjadi orang yang penuh dengan ketenangan. Yang berimbas adalah orang kalau ahli membaca salat minimal 10 kali dalam sehari, kalau rutin, Allah akan mencukupi rezekinya. Kalau malaikat Mikail bertugas sebagai pembagi rezeki, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkala tanda datangnya hari kiamat, ana asjudullah ta'ala ma yarfa'u ra'sahu hatta yaghfira lahu ya Rasul. Kalau ada umatmu yang membaca selawat kepadamu 10 kali dalam sehari secara ikhlas sebagai bukti mahabbah kepadamu ya Rasul, maka aku akan sujud kepada Allah dan tidak akan aku angkat kepalaku dari sujudku sebelum Allah menjamin akan mengampuni dosa-dosa orang yang membaca selawat itu. Subhanallah. Dan yang terakhir, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ini yang harus kita renungkan. Bila di antara kita mampu membaca sholawat 10 kali dalam sehari, rutin istiqomah, maka malaikat Israel akan memberikan satu pertolongan
ana qabatu ruhau ana ubitu ruhau kama qabatu ruh anbiya wassolihin. Aku akan mencabut nyawa orang yang suka membaca salawat 10 kali dalam sehari ini ya Rasul. Aku samakan ketika aku mencabut nyawa para nabi dan orang-orang yang soleh. Maukah kita membiarkan kenikmatan yang diberikan Allah di bulan Rajab itu dengan membaca salawat? Dengan begitu saja kita lalaikan atau bahkan kita tinggalkan? Sungguh naif masyarul muslimin. Kesimpulannya masyarul muslimin, meraih keberkahan di bulan Rajab, kita perbaiki kualitas solat kita. Kita perbanyak mahabbah kita kepada Nabi dengan memperbanyak membaca salawat. Dan bila mampu kita hiasi di bulan Rajab ini dengan puasa. Karena Nabi pun melakukan, walaupun keterangan yang banyak beredar, Nabi tidak pernah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Termasuk Rajab, Nabi tidak memenuhi hari-harinya dengan puasa. Tapi minimal kalau kita mampu sehari dalam sebulan. Bila mampu lagi yaumul bidn 3 hari di pertengahan bulan. Bila mampu lagi kita contoh Nabi puasa Senin dan Kamis. Ini adalah solusi juga untuk meraih keberkahan. Dan yang terakhir, kita berbanyak sedekah sebagai bukti bahwa kita siap mengemban amanah dari Allah atas titipan harta dan apapun yang kita punya. Semoga lewat mimbar ini kita dibuka mata hati kita oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang terpilih, orang yang dimampukan untuk meraih keberkahan di bulan Rajab yang pada akhirnya mengantarkan kita bisa bertemu bulan Sya'ban, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahil babil yashar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi adhar adad ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ikhwatal iman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin, khususan muslimina fi Palestin wa fi khususan muslimina fi Sumatera wa Aceh. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kuatkanlah mereka dalam menjalani semua ujian ini ya Allah, karena sesungguhnya di balik ini ya Allah Engkau akan mengangkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang telah mengalami hal-hal serupa ini ya Allah. Ya Rabb, ampunkanlah semua salah dan dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah. Berkailah kami ya Allah dengan kemampuan kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, terutama di bulan Rajab, bisa bertemu dengan Sya'ban dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, berikan kami petunjuk dalam semua hal yang kami lakukan. Berikan kami kemampuan agar tidak salah arah, tidak salah kelola dalam mengemban amanat apapun yang Kau berikan kepada kami ya Rabb.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya mutawwil umurana wasakhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa aksin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna waqti hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum fazkuruhu 'ala ni'ami yazidkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.